Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati selaku sesepuh kita, orang tua kita, Pak Ade, semoga beliau diberikan berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan lahir batinnya, diberikan berkah dalam segala urusannya. Juga bil khusus juga Sahibul Bait Bapak Haji yang saya hormati, serta para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang tentunya kita berharap semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada malam yang mubarakah ini, kita sama-sama menyempatkan waktu dari kesibukan kita, tentunya aktivitas kita, dan kita bersama-sama untuk memenuhi daripada niat yang mulia, thalabul ilmi, mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang mana beliau begitu besar jasanya, yang mengenalkan tentang akidah, tentang ibadah, begitupun tentang akhlakul karimah, yang telah mengenalkan mengenai tentang ubudiyah ataupun muamalah. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita, yang mengajarkan kaifiat ibadah. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa sholat 5 waktu yang mengajarkan Nabi Muhammad. Kita bisa puasa di bulan Ramadan, kaifiatnya, caranya dari baginda Nabi Muhammad. Begitupun kita bisa melaksanakan bagaimana ilmu-ilmu tentang haji dan umroh yang mengajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga ilmu-ilmu yang lain, diantaranya adalah ilmu bagaimana kita berhubungan, berinteraksi dengan sesama manusia, hablum minallah, yang mana ini adalah merupakan syarat bagaimana seorang akan bisa mencapai kesuksesan di hadapan Allah ketika kita memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama hubungan kita hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghubungkan hablum minanas, tali silaturahim dengan sesama manusia. Mudah-mudahan insyaallah kajian kita yang saya mungkin ceramah nggak lama, karena ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat, bagus nggak usah bertele-tele. Sebab kalau bertele-tele takutnya ke Jakarta beli burung pelatuk. Sebab kalau lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Burung pelatuk doyan ular, sebab kalau ngantuk takut jamaahnya pada ya itu. Jadi nggak usah lama-lama lah, cukup singkat, padat, tepat, karena bentar lagi keluar berkat gitu kan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya jamaah rahimakumullah adalah qadarullah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa rencana, kalau Allah tidak menentukan malam ini bertemu, tidak akan bisa ketemu seperti ini. Jadi semua udah qadarullah.
Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Nanti Ustadz Hamim bakal silaturahim ketemu sama bapak-bapak ibu-ibu. Yang saya juga sama aja mau rahimakumullah, begitu kangen, begitu rindu, kurang lebih ada 20 tahun lagi ya. Iya 20 tahun lagi, dikurangi 15 tahun. 5 tahun lah setelah Covid aja. Covid mohon maaf bukan hanya ngaruh kita berinteraksi, bersosialisasi dengan yang tetangga. Ya, yang jauh apalagi. Kemarin dampak Covid itu ya sangat berpengaruh KKM gitu kan. KKM pendapatan PPKM. Iya mohon maaf, PPKM. Kalau saya singkatkan itu PPKM, pendapatan penceramah keadaannya menurun. Iya, ya saya rasakan begitu. Karena pas saat mau menjelang Isra Mi'raj, ya, saya padahal malam itu mau berangkat, mau ceramah, udah dikasih tamu pengurus, mohon maaf Pak Haji, malam ini kayaknya batal. Iya, padahal saya udah ngebayangin parselnya gitu jamaah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ini ngaji asik kan? Iya. Jadi nggak usah tegang lah Pak. Silakan dimakan ibu Pak. Oh iya ntar belakang. Minum aja dulu hadir. Karena yang namanya kue mah nomor 2 Pak. Yang penting pertama siraman rohani. Kalau jasmani itu nanti ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada gimana caranya kan? Gue yang ngomong. Ini bisikan nurani dari pojok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita sangat menarik sekali. Bagaimana mensyukuri nikmat usia ya, nikmat umur. Berjalannya waktu kita ini semua mohon maaf ya rahimakumullah, wa manu amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Di dalam surah Yasin. Wa man amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Pada hafal kan surah Yasin? Insyaallah di luar kepala. Enggak masuk-masuk. Ya enggak masuk-masuk Pak De. Ya benar, Yasin di luar kepala, Ar-Rahman di luar kepala. Enggak masuk-masuk. Pada setiap malam Jumat Yasinan dulu. Ya, yang jadi heran itu pertamanya jamaah, kencang banget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sepi kesan. Terakhirnya kencang. Idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Apa gitunya hadirin? Ya. Itu ibu-ibu sono, bapak-bapak sono. Insyaallah di sini sama. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya usia ini, bertambahnya usia, hakikatnya jamaah rahimakumullah berkurangnya jatah hidup. Insyaallah mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini pada panjang umur semua. Amin. Allah takdirkan kita sampai 80. Amin. Syukur-syukur tambah sampai 90. Amin. Tambah lagi 10. Amin. 100. Tambah lagi. Amin ya Rabbal alamin. Boleh nggak kita minta panjang umur? Boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma tawil amarona fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kebaikan. Fi ta'atillah maknanya adalah bagaimana umur yang barokah. Umur yang barokah jamaah rahimakumullah, umur yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dalam satu keterangan hadis Nabi Muhammad, kalau udah usia 40 tahun, mohon maaf, belum banyak mikirin akhirat, ini kita perlu koreksi. Perlu proses, ada kekurangan apa dalam kolbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya, alangkah mulianya, alangkah beruntungnya jika seorang hamba di muka bumi ini dia mendapatkan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berharap rahmatnya Allah, ampunan Allah, kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah, keselamatan dari Allah, kesuksesan dari Allah. Karena memang sumber segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 40 adalah usia kematangan. Usia yang benar-benar mestinya kita harus bisa memprioritaskan akhirat. Karena kita sudah mendapatkan jatah produktif kita di masa bagaimana 25 tahun, 30, 35, 40 itu masa-masanya kita benar-benar aktif, produktif untuk mencari nafkah. Maka usia 40 sudah mestinya kita, mohon maaf hadirin,
usahakan rumah kita jangan sampai, mohon maaf, tidak ada tempat yang khusus spesial buat ibadah kepada Allah. Walaupun hanya sedikit tempat seukuran sajadah kita. Gelar hamparkan sajadah kita buat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita disampaikan oleh Allah usia dalam kematangan kita. Kita lihat jamaah rahimakumullah, mohon maaf, orang-orang sore, para alim ulama, Ujai 40 tahun hadir. Habib Munzir 40 tahun. Ya, alhamdulillah saya udah 50 tahun Pak De. Ya 50 tahun, walaupun kata istri saya kata 17 tahun Pak Haji. Ya, dari belakang ya. Ya, kata istri saya Abi, Masya Allah, Abi itu kalau dari belakang kayak Bung Karno. Amin ya Allah. Iya benar Pak Haji. Dari samping kayak Bung Hatta, dari depan kayak bungkusan kata. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika kita senantiasa asik dalam ibadah, ada kecenderungan kita menikmati ketaatan di hadapan Allah, berarti kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang memberi salam kadang ditambah tuh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus tambahin. Begitupun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau billahi taufik wal hidayah wal inayah. Kita butuh yang namanya taufik, yang namanya hidayah, ada yang namanya inayah. 3 nama ini berbeda fungsinya, berbeda manfaatnya. Taufik adalah pilihan Allah, hidayah adalah petunjuk dari Allah, inayah adalah orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin ini sangat dibutuhkan dalam hidup. Kita butuh yang namanya hidayah. Lalu bagaimana supaya hidayah kita ini jamaah rahimakumullah terus dijaga sama Allah? Tidak ada cara kecuali hidayah itu wajib dicari. Harus ada usaha, harus ada upaya. Malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, di tengah kesibukan kita, alhamdulillah, kita mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipelihara imannya oleh Allah, dipelihara hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sehingga pentingnya hidayah ini Allah mengajarkan dalam surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah minimal 17 kali minta petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Karena jalan menuju surga jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kanan kiri depan belakang setan ngegoda kita. Ini mohon maaf, kalau kita tahu jamaah rahimakumullah, yang namanya setan ini nggak demen ada di lingkungan ada taklim, nggak demen. Karena ketika ada taklim jamaah rahimakumullah, di situ kita dibuka wawasan pengetahuan agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dapat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengamalkan ilmunya Allah, sehingga orang tadi layak mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita orang yang menuntut ilmu, kita duduk di majlis taklim seperti ini hadirin, itu pahalanya lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Allahu akbar. Mohon maaf, ibu bapak udah pernah ngalamin 1000 rakaat sholat sunnah? Boro-boro. Ya, 100 juga boro-boro. Kadang sholat tarawih mohon maaf nyari yang 11. Itu pun imamnya dipilih. Model ini malah lama kayaknya. Nyari musola yang lain. Ketemu di sana lebih lama lagi. Jadi kalau orientasinya pengen nafsu kita, pengennya cepat instan, pengen cepat itu memang itulah manusiawi. Tapi bagaimana kalau kita nikmati dalam ibadah kita jamaah rahimakumullah, tidak terasa itu ibadah. Kalau di Mekah, di Madinah jamaah rahimakumullah, saya waktu di Madinah, Imam Sudes beliau jadi imam. Itu surahnya Ar-Rahman hadirin. Allahu akbar. Rakaat pertama sampai kedua itu selesai Ar-Rahman. Karena menikmati bacaannya, menikmati daripada ibadahnya, tidak terasa itu satu surah. Nah kalau kita kan mohon maaf ya rahimakumullah, kalau kita nih di sini imam, ada yang baca Rahman, ada yang dehem hadirin. Iya karena lama. Iya kan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tadi diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan ma'unah, itu adalah orang-orang yang akan menikmati dalam ketaatan kepada Allah.
inginnya berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sholat pengennya lama-lama, duduk di majlis taklim pengennya lama-lama, walaupun mohon maaf kalau di majlis taklim bawaannya mohon maaf ya Allah, duduk di majlis taklim bawaannya pada pegel. Ini termasuk bagus nih jamaah yang anteng duduk begini. Saya pernah lihat jamaah begini, ya kan, ganti lagi begini, ada yang selonjor hadir. Ya maklum lah, faktor hadir. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya mau duduk ya bagaimanapun nggak masalah, dapat pahala. Sampai mohon maaf numpang tidur di pengajian dapat pahala. Kalau nggak malu mah. Jadi jamaah rahimakumullah, godaannya besar orang ngaji itu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW beliau sedang istirahat hadirin, lalu ada orang dia melakukan sholat sunnah. Maka ketika jamaah rahimakumullah, di situ ada orang alim yang sedang istirahat, maka setan nggak berani menggoda orang yang sedang sholat. Kenapa jamaah rahimakumullah? Di sebelahnya orang tidur tadi orang alim. Jadi orang alim, termasuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, tidurnya dinilai ibadah. Karena beda, mohon maaf, tidurnya kita orang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu ilmu. Orang tahu ilmu hadirin, mohon maaf, usahakan kita menjelang tidur usahakan dalam keadaan suci. Wudu hadirin, wudu. Karena apa? Ketika kita berwudu, kan kita yang namanya tidur, itu kan mohon maaf, itu mati yang sesaat. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan ketika bangun kita pun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati sesaat. Jamaah rahimakumullah, maka ketika kita ambil air wudu, inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau tahu ilmu begitu indah hadirin. Makanya tidurnya orang alim itu dinilai ibadah di mata Allah. Maka ketika kita sudah ambil air wudu, usahakan baca Al-Fatihah. Lalu yang kedua Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, ayat kursi sekali. Mau ditambah surah Al-Baqarah terakhir dari amanah Rasul sampai selesai boleh. Ditiupkan hadirin di telapak tangan kita, diusapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa manfaatnya? 1, ketika kita baca Al-Fatihah. 5, quri alahu. Apa yang kita niatkan Fatihah akan diijabah sama Allah. Kita niat mau tidur jadi ibadah, maka dengan Fatihah insya Allah tidurnya dinilai ibadah dan dapat penjagaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu baca surah Al-Ikhlas, apa manfaatnya? Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Kita mohon maaf, Al-Qur'an boro-boro kita bisa hatam sebulan sekali, sehari sekali, kadang 1 tahun pun mohon maaf. Kadang kita nggak hatam hadirin. Ya. Bisa hatam juga karena di tadarus tarawih sama jamaah di sana ikut amin doa hadirin. Masih lumayan ikut doa hataman hadirin. 3 kali baca surah Al-Ikhlas itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Lalu Al-Falaq jamaah rahimakumullah, itu apa fadilahnya, manfaatnya? Kalau ada orang yang iri hati dengan kita, ada orang yang sentimen sama kita, maka tidak akan sampai yang namanya hal negatif tadi mengenai tubuh kita. Karena Al-Falaq adalah benteng buat tubuh kita. Lalu Anas itu supaya kita menjadi orang yang benar-benar mantap untuk melangkah. Tidak ada keraguan. Kita harus selalu optimis bahwa kita akan menjadi orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan ayatul kursi. Apa manfaatnya? Orang yang membaca ayatul kursi, maka rumahnya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat jaminan siapa yang membaca ayat kursi di rumahnya, Allah akan tanggung rezekinya, bukan hanya dirinya, sampai tetangganya 40 rumah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita ngaji hadirin, supaya dapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu baca itu Al-Baqarah yang terakhir jamaah rahimakumullah, apa manfaatnya? Supaya kita tidak mendapatkan kesulitan dalam hidup, selalu dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah kita baca Al-Baqarah ayat terakhir itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka cerita tadi ketika yang namanya syaitan akan menggoda orang awam tadi,
melihat bagaimana ada seorang alim yang tidur jamaah rahimakumullah, kata setan, aku tidak berani menggodanya. Kenapa? Kalau aku goda takut bangun itu orang alim, sehingga nanti membetulkan sholatnya yang tadi karena tidak sempurna. Kalau dibetulkan menjadi sempurna, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita ta'lim hadirin. Maka pengetahuan yang tadi kita tidak tahu menjadi tahu, maka Allah akan angkat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Darajat itu adalah jama'. Artinya bagaimana orang yang punya iman, punya ilmu diangkat derajatnya dunia dan akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah udah berapa jam? Oh, baru ya. Alhamdulillah ya Allah. Iya, jadi insyaallah masih ada waktu hadirin. Sejam lah insyaallah, sejam saya. Paling sampai jam 12 hadirin. Ini ya makanya mau pulang juga hujan juga. Jadi memang buat alasan sama istri gitu kan. Kata saya paling pulang jam 10 kata saya. Silakan Pak diminum. 10 pagi nggak apa-apa kan. Tadi susul hadirin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur mengenai tentang umur. Yang namanya syukur itu adalah hukumnya wajib. Bentuk syukur apapun itu. Supaya apa? Supaya kita la azidannakum, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama kita itu jamaah rahimakumullah ada ni'mah, ada niqmah. Pakai ain itu ni'mah adalah suatu anugerah. Kalau pakai qaf itu adalah suatu hal yang tidak disukai oleh kita. Bencana, ketidaknyamanan dalam hidup. Yang kita butuhkan adalah anugerah, ni'mah. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita punya umur kita pergunakan di dalam kebaikan. Kita punya sehat, kita pergunakan dalam kebaikan. Kita punya rezeki, kita pergunakan dalam kebaikan. Kita punya apapun itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita peroleh, yang kita terima minallah, dari Allah, dan kita pun ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita niatkan hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana apa yang kita punya ini untuk Allah. Kita sudah berikrar di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku ya Allah bukan untuk siapa-siapa ya Allah, untukmu ya Allah. Maka salatnya jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, enggak ada orang. Begitupun dalam kondisi kita di masjid ataupun di rumah sendiri, tetap kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah yang namanya ibadah salat ini adalah ibadah yang kaitannya langsung dengan Allah? Maka kalau hidup kita ini banyak kebutuhan, jadikan itu wasilah salat ini menjadi penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Maka salat yang rahimakumullah, mohon maaf, bukan hanya sekedar fardu, itu mah kewajiban. Tapi yuk kita tambah salat-salat sunnah nawafil yang lain. Kapan lagi hadirin kita menanam kebaikan, mengumpulkan bekal kita kalau tidak sekarang waktunya hadirin. Usahakan jamaah rahimakumullah, malam hari kita bangun munajat kepada Allah. Anak cucu kita butuh doa dari kita orang tua. Perjalanan kita bukan hanya di dunia hadirin, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat, 3 alam lagi akan kita tempuh. Yang jadi pertanyaan hadirin dalam surah Al-Asr, surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Jadi hadirin, kita ini bakal pulang ke negeri akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah yang saat ini di awal tahun ini hadirin kita diberikan panjang umur oleh Allah. Bukankah saudara-saudara kita ada yang lebih awal meninggalkan kita hadirin? Kita alhamdulillah masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah hadirin, ini adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, mohon maaf, dia mungkin dari segi ekonomi serba kekurangan,
Ketika dia memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan alhamdulillah. Daripada jamaah rahimakumullah ada orang yang dia bergelimangan harta benda tapi tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan semua karunia itu. Maka orang yang tadi dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, tidak ada dia yang dia simpan di dunia ini. Dia makan pagi hari sore tidak ada. Dia syukuri karunia Allah. Dia tidak pernah melupakan kalimat tahmid alhamdulillah. Maka kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh orang yang fakir, orang yang miskin tadi lebih berharga, lebih bernilai di hadapan Allah ketimbang orang yang kaya yang dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, kata ulama, usahakan ba'da asar kita mengucapkan alhamdulillah minimal 100 kali. Ba'da subuh kita ucapkan alhamdulillah minimal 100 kali. Karena kalimat ini adalah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab fikih dijelaskan, begitupun dalam kitab tauhid, bahwa pujian itu ada yang namanya puji qadim alal qadim. Pujian Allah terhadap Allah. Ada puji qadim alal hadis. Pujian Allah al-khaliq terhadap makhluk. Mohon maaf hadirin, mungkin kita dipandang di dunia ini orang yang tidak ada nilainya oleh manusia. Tapi ketika kita hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia orang fakir miskin, orang yang memang jamaah rahimahku jauh daripada kecukupan, tapi dia alhamdulillah tetap dalam hatinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan ibadahnya kepada Allah karena dia yakini bahwa kehidupan dunia ini ada batas hadirin. Kehidupan akhirat baqa abadan abadan. Maka hadirin, kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara bersyukur dari umurnya adalah senantiasa banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana mengisi umur kita ini supaya manfaat? Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kontribusi manfaat buat orang lain. Terutama ibda' binafsik, mulai dari diri kita. Sibukkan diri kita untuk senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Punya mata, kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah Al-Quran, mohon maaf, sekedar pajangan di rumah kita. Dari mulai yang kecil, yang sedang, yang besar, kita pajang di rumah kita Al-Quran. Tapi tidak pernah disentuh Al-Quran. Sehingga tidak ada ngaruh dalam kolbunya, rohaninya. Sehingga jauh dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, orang yang senantiasa matanya terus sibuk dengan Al-Quran, insya Allah mata yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa asik ibadah hadirin karena apa? Karena memang jauh daripada maksiat. Ya, apa yang menghalangi kita jauh daripada asiknya ibadah kepada Allah? Karena banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau zaman dulu mohon maaf, zaman saya kecil, maksiat itu keluar dari rumah hadirin, nonton film layar hadirin. Sekarang di rumah hadirin, mohon maaf, ini jangan salahkan yang namanya HP hadirin. Kalau kata zaman sekarang namanya setan gepeng ya. Iya, ini jangan salahin setan gepeng hadirin. Iya, kita hanya nih yang kadang-kadang nggak bisa memanage rohania kita, nggak bisa mengarahkan rohania nafsu kita. Ini yang namanya alat yang mau rahimakumullah, mau dibawa kemana juga dia mau. Lihat UAS hadirin, silakan, itu ada materi-materi agama supaya memperdalam ilmu dan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan amal soleh kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, itulah tadi masya Allah kalau kita lemah iman hadirin. Allahu Akbar. Makanya saya banyak istighfar hadirin. Niatin kalau mau buka HP, niat sama Allah, niat ya, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ketika dibuka ya Allah lihat hal yang positif. Karena kadang nggak disengaja, emang setan pintar hadirin, tahu isi HP, iya kan? Bila dibuka Allahu Akbar, Allahu Akbar hadirin. Orang yang benar-benar kebuka auratnya. Kalau kita nggak kuat iman hadirin, mohon maaf ya rahimakumullah. Itu adalah tadi anadzaru bisyahwat, melihat sesuatu yang membangkitkan selera syahwat hadirin, itu melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita tepis keutamaannya dengan kita melihat Al-Quran, maka dijaga mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i hadirin, Imam Syafi'i, beliau lagi lewat, enggak sengaja
ketika lagi lewat ya mau rahimakumullah, ternyata ada seorang wanita, dia lebih menyusul kencengan jalannya dari Imam Syafi'i. Ketika di depan Imam Syafi'i tersingkap itu betisnya kena angin. Kena tiupan angin. Imam Syafi'i nggak sengaja lihat betis perempuan, hadirin. Allahu Akbar. Imam Syafi'i langsung istighfar, ya rahimakumullah. Pulang-pulang itu hafalannya hilang sepertiga hafalan Al-Quran. Jangan-jangan kita juga sama pada hilang hafalan karena sering lihat. Apakah memang gak ada hafalan? Oh gitu doang ya. Kalau bisa ditambah Pak, jangan Anas doang aja. Sampai istri kita kalau jadi makmum dibilangin ke suaminya, Pak ganti apa suratnya? Ya Anas sama kurhum lulu. Suaminya bijak juga, dia bacain apa enak. Walaupun amin, ingat Pak, jangan Anas ya. Iya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar, fasal rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar. Inna syalufat. Inna atainakal kautsar, fasal rabbika wanhar. Inna atainakal kautsar. Kata bininya, innalillahi Pak, innalillahi. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi coba kita senantiasa ayo mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mata kita dijaga sama Allah, pendengaran kita dijaga sama Allah. Jangan mudah kita mendengarkan gosip, hadirin, sayang amal ibadah kita. Kalau ada orang yang kita omongi, ini orang yang tadi tuh yang diomongin, dosanya diambil, pindah ke orang yang ngomongin dia. Benar, pindah. Bapak-bapak ibu di sini mohon maaf, nggak ada yang suka gosip, nggak. Saya ngomongin orang Pondok Timur, hadirin. Orang sono, no. Orang sono. Oh di sini mah aman, lagi pada ngaji. Itu mah saya. Oh iya. Jangan rahimakumullah, hati-hati Pak, yang namanya mulut ini. Makanya kenapa mulut ini kan ada lidah, tapi dipagar sama gigi, dipagar sama bibir. Kenapa? Hati-hati, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada pada lisannya. Banyak orang masuk surga karena bisa menjaga lisannya. Berkatalah dengan baik, banyak-banyaklah berzikir dan berdoa. Kalau tidak berkata baik, faliyakul khairan aw liyasmut, lebih baik diam, karena diam itu adalah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sama telinga, hadirin. Hati-hati juga yang namanya pikiran. Jangan pernah kita berpikiran negatif, suudzon kepada Allah, suudzon kepada sama manusia. Yuk kita belajar husnudzon, baik sangka sama orang, baik sangka sama Allah. Kenapa? Inna indadzani abdi, sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambanya sangkanya baik sama Allah, pasti ketemu baik, hadirin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan segala nikmat-nikmat yang Allah titipkan ini agar kita senantiasa mendapatkan berkah dari nikmat itu, dan insya Allah nanti kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti, kita dalam kondisi diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sudah 45 menit saya ceramah, ada interaktif hadirin. Nanti bisa kita kembangkan. Dipersilakan untuk bertanya. Ayo silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak apa-apa, bebas saja. Ya, bebas. Hujan. Masih Biar bisa. agak lama Pak Ustaz. Ya, boleh. Tapi kalau hujan itu nggak pulang-pulang. Iya, nggak bisa. Silakan. Dia nyiapin pertanyaannya kan.